kontribusinya di posisi Satpol melalui damkar. Pada saat damkar melaksanakan tindakan, mobil khusus damkar membutuhkan suplai air. Nah, di posisi suplai air inilah beberapa dinas akan terlibat, yaitu BPBD, kemudian PMI, bahkan PDAM pun juga bisa turut membantu karena mereka memiliki mobil-mobil membawa air dan bisa dijadikan sebagai penyuplai air untuk mobil damkar yang akan memancarkan air tersebut ke lokasi kebakaran, sehingga fungsi utama yang mengetahui dan bisa menjelaskan bagaimana awal kejadian kebakaran hingga proses pelaksanaannya, kesulitan, kemudahannya hingga pasca bencananya ada di Satpol PP. Titik api terakhir dipandangkan berapa jam dari kejadian? Ya, itu adalah sebuah proses penanggulangan dan itu ada di wilayah kendali Satpol, sehingga kami nggak bisa memberikan penjelasan apakah pada jam sekian sudah selesai, kemudian ada informasi sehari setelahnya masih terjadi letupan api yang memunculkan kembali itu, kemudian apakah kekuatannya hanya damkar Pemalang hingga harus diputuskan meminta tambahan damkar kabupaten tetangga, itu yang mengetahui adalah Satpol PP. Maaf, saya nggak bisa. Sejauh ini apa sih Pak? Kalau sejauh ini sudah terkendali dan ini sudah masuk ke proses selesainya pemantauan atau penyelidikan dari Polres, kemudian sudah diizinkan untuk dibersihkan dan dilanjutkan dengan pembangunan. Itu berarti akan dibangun rencananya kapan Pak? Iya, ini pada saat eksekusi pembersihan selesai akan langsung dilanjutkan dengan pembangunan. Dimungkinkan kalau secara administrasi pembersihan mungkin sampai selesainya tahun 2025, sehingga nanti untuk itu pembangunannya dimungkinkan di tahun 2026. Nah, untuk penanggung jawab dan proses pelaksanaan pembersihan hingga pembangunan kembali adalah dinas teknis, yaitu dinas Diprinder. Penjelasan terkait apa itu apa sih yang apa alat pemadam kebakaran kecil? Kalau alat pemadam ringan itu harusnya semua dari pemilik pengelola maupun pemilik pribadi, misalnya perhotelan, misalnya rumah sakit, misalnya pasar atau tempat keramaian lainnya, adalah pengelola itu harus bertanggung jawab. Itu dalam peraturannya diwajibkan nggak Pak? Iya, wajib. Dalam peraturan diwajibkan dalam perizinan memulai dari kegiatan tersebut, artinya sudah ada konsep kelengkapan tersebut, mulai dari bentuk bangunan tersebut hingga jalur evakuasi, kemudian pendukung, ya, alat-alat sarana pendukung itu telah terkonsep mulai dari perizinan. Artinya dari konsep dasarnya sendiri atau ada informasi BPBD yang enggak, kami BPBD adalah dinas isinya ada penanggulangan bencana, khususnya kebencanaan yang terjadi bencana secara langsung, gitu ya, misalnya pohon tumbang, orang tenggelam, kemudian cuaca ekstrim, gitu. Itu ya, adapun di kebakaran adalah di Satpol, kemudian dinas instansi tertentu ikut membackup dalam hal suplai airnya. Contohnya dari BPBD memiliki mobil untuk penanggulangan kekeringan, mobil tangkinya bisa untuk mensuplai. PMI juga punya, kemudian kita hingga melibatkan ke BUMD seperti di PDAM. Pak, barangkali ada pesan untuk para
atau bahkan para pemilik usaha setidaknya untuk menyediakan apar Ya, Pak? yang pertama adalah ikut prihatin, ikut belasungkawa dengan kejadian kebakaran tersebut. Kemudian untuk mengantisipasi hal ini ke depan, yang pertama adalah memperhatikan sarana prasarana penanggulangan, mulai dari apar, kemudian hidran, kemudian sarana penanggulangan pendukung lain yang bisa dimaksimalkan. Contoh, sebuah aliran air ya di skala rumah tangga, jika itu diketahui secara pasti oleh semua pihak, itu bisa menjadi sebuah pendukung untuk mencegah dari luasan bencana yang terjadi. Kemudian memitigasi, memastikan, mengevaluasi kondisi bangunan maupun sarana prasarananya. Contoh, pada saat gedung besar itu harusnya ada pemantauan secara berkala ya. Contoh, kalau nggak salah gedung swalayan di Jalan Ayani itu kan sempat dihentikan karena apa? Kualitas bangunannya waktu itu sudah ditengarai tidak aman. Oleh karena itu pemberhentian dulu itu apakah unsur bisnis atau lebih dimungkinkan karena kondisi bangunannya sudah tidak aman, sehingga dengan posisi 2 lantai 3 lantai sudah tidak diizinkan beroperasi. Berdasarkan pasar memiliki satu tahap, tapi tidak ada. Seharusnya yang namanya itu kan safety di semua baik pemerintahan maupun apa harus menyiapkan safety masuk ke apakah itu kan sebenarnya itu kan sebulan sekali itu mengalah dan dicek kondisinya layak. Itu kita kembalikan kepada masing-masing pengelola, pemilik gedung, pemilik area usaha tersebut ya, sehingga itu kami kembalikan penilaian atau pemantauan kondisi sarana prasarana ke dinas terkait. Untuk kepemilikan apar sendiri kan bukan berarti yang harus itu ya Pak dipenuhi oleh pedagang sendiri ya Pak, itu dari dinas-dinas terkait itu ya Pak. Ya, jadi unsur keamanan itu bisa dilihat dari tingkat kerawanan ancaman bencana tersebut ya. Di beberapa lokasi mall ya, itu satu ruangan, satu etalase bisa saja menyediakan perlengkapan tersebut jika mereka memiliki usaha atau keterkaitan dengan kerawanan kebencanaan tersebut ya. Contoh, di beberapa kios itu pada saat dia berjualan LPG, berjualan sesuatu yang mudah terbakar, itu pasti harusnya memiliki sarana tersebut. Ya, tidak harus memasrahkan ya, menyerahkan keamanan tersebut di instansi yang lebih besar. Harusnya semacam itu. Tapi untuk area pasar sendiri kan berarti dari pemerintah sendiri ya Pak yang harus menjadi dinas terkait yang harus menyediakan apar. Ya, bukan wajib untuk dari pedagangnya. untuk tingkatan pengelolaan itu depan harus dievaluasi memiliki sarana penanggulangan bencana. Pak, sedikit soal apar Pak, tabung pemadam itu kalau misalkan habis atau terkendala Pak, bisa nggak kita komunikasikan dengan BPBD untuk sekedar bertanya, misal saya punya apar nih Pak, Pak, apar saya isinya habis, ini saya harus bagaimana? Nah, itu ada nggak? Di tabung apar bisa dilihat itu pasti tertulis itu tanggal tahun itu kadaluarsa. Jadi pada saat sudah masuk masa kadaluarsa sudah seharusnya dia dibuang dan diulang. Semacam itu karena apa? Kualitas busa atau itu cairan yang berada di dalamnya itu sudah tidak bisa maksimal untuk dipergunakan pada masa itu pasca kadaluarsa. Sehingga tidak perlu mengkonsultasikan kepada yang mengetahui hal tersebut. Dengan melihat tanda kadaluarsa itu sudah memastikan bahwa sarana tersebut, alat tersebut sudah tidak layak untuk digunakan. Lah untuk isi ulangnya di Pemalang semuanya banyak. Buka aja di online atau di informasi tentang perlengkapan apa itu ada. Oke, siap. Barangkali
apa pembaca kami ini ada yang Langsung bertanya bisa. gitu. Dan itu malah salah satu bahan untuk latihan. Iya. Ya, kalau sudah memiliki apar yang kadaluarsa itu saatnya untuk dipergunakan itu latihan. Jadi jangan dibiarkan melebihi kadaluarsa. Oke, Kapan siap. lagi dia akan mencoba mempergunakan alat tersebut pada saat sudah Biasanya sosialisasinya yang iya. cara penggunaan. Iya, sehingga dia langsung merasakan langsung. Bisa Apakah aja loh, setelah dia melihat ya? gambar ya, Iya. dibalik, Cara dilepas, disemprot. Tapi pelaksanaannya seperti apa, belum tentu dia Ini Paham. kejadian kan udah 2 kali Pak. Apakah dari dinas terkait akan mengadakan sosialisasi di pasar-pasar terkait penggunaan apa? Iya. Sekali lagi itu harusnya Satpol tentang antisipasi dan saya melihat secara langsung bahwa sosialisasi yang dilaksanakan oleh Satpol itu khususnya di wilayah yang bersinggungan dengan kami yaitu sekolah itu sudah. Karena apa? Di tempat kami pada saat ada Destana, Desa Tangguh Bencana, Kencana, Kecamatan Tangguh Bencana dan SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana, itu saya masukkan bagian sosialisasi kebakaran dan penanganannya. Sehingga khususnya di anak sekolah waktu saya nungguin langsung dan Destana waktu di balai desa bersama tokoh masyarakat, tokoh pemudanya bahwa kompor gas ya yang lepas maupun bocor kabelnya ya selangnya itu nggak perlu ditakutin ya, apalagi kalau munculnya api baru dari sumber lubang selang tersebut. Karena apa? Dengan keberanian khusus dijelaskan oleh ahlinya dari Satpol, dari Damkar, cukup menutup pakai jempol lubang yang memunculkan api, itu langsung berhenti api tersebut. Sehingga anak-anak sekolah maupun satgas desa yang sudah mendapatkan pembekalan itu pada saat melihat kebakaran sebuah kompor, satu kalau terbakar hingga itu panci atau lingkungannya, gunakan handuk. Ya. Handuk basah Pak ya? Iya, handuk basah atau kain yang lebar dibasahin tutupkan. Yang kedua, jika dia terguling kemudian selang itu memunculkan api, cukup dideketin, tutup pakai jempol, selesai sudah. Semudah itu. Tapi kadang-kadang orang kalau melihat api melepas dari itu Panik duluan. ketakutan. Oke, betul, Apinya betul. menjalar, terjadilah kebakaran yang hebat. Oke Bapak, matur suwun waktunya. Terima kasih.